Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, pada siang hari ini, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih telah hadir dalam kegiatan diskusi dalam rangka mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki oleh lembaga kita tercinta, yaitu SMP Bina Harapan Jati Gede. Baik Bapak Ibu, seperti yang tadi telah saya sampaikan bahwa bahasan kita pada kegiatan kali ini yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Latar belakang kita berkumpul pada hari ini yaitu untuk mengidentifikasi aset-aset atau potensi-potensi yang ada di SMP Bina Harapan Jati Gede. Kenapa demikian? Karena aset-aset yang kita miliki itu bisa dijadikan dasar oleh kita semua untuk melakukan pengembangan program yang berpihak pada murid. Nah, ada dua pendekatan Bapak Ibu yang dilakukan sekolah dalam melakukan pemberdayaan aset selama ini. Yang pertama yaitu pendekatan berbasis kekurangan, dan yang kedua pendekatan berbasis kekuatan. Kalau misalkan pemimpin yang melakukan pendekatan berbasis masalah, maka yang pertama kali dibahas itu bagaimana cara mengatasi masalah. Nah, misalkan ini kan laporan kita belum selesai, ya, seorang pemimpin yang berbasis masalah, maka solusinya yaitu apa? Bagaimana caranya agar lapang ini selesai. Nah, kalau orang yang menggunakan pendekatan berbasis potensi Bapak Ibu, maka fokus itu pada kekuatan yang dibayangkan itu masa depan. Jadi keterbatasan itu tidak dijadikan halangan. Kita belum sepenuhnya ditutupi oleh tembok. Nah, maka apa yang dipikirkan? Bukan serta-merta mencari bagaimana menutupinya, tapi lahan yang ada kita berdayakan, walaupun tanpa tembok tapi berdaya, tapi asri. Misalkan kita berkolaborasi dengan pihak Unpad dan menata halaman, menanam dengan berbagai tanaman. Maka diharapkan kita sebagai pengelola sekolah atau pemimpin pembelajaran diharapkan ke depannya itu melakukan pendekatan itu tidak berbasis masalah, tapi berbasis aset atau potensi. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, sekolah kita selama ini karena terbatas sudah menggunakan pendekatan berbasis aset, ya. Cuma teorinya baru dapat ditemukan sekarang, gitu kan. Nah, ada 7 modal dalam setiap komunitas Bapak Ibu yang harus kita sama-sama identifikasi pada hari ini, ya. Yang pertama modal manusia, sumber daya manusia. Bisa dilihat dari pengetahuannya, keterampilannya, karakternya. Kemudian modal sosial, peraturan-peraturan yang ada, organisasi atau komunitas sosial yang ada di sana, atau kelompok-kelompok yang ada di sana atau di sekitarnya. Kemudian ada modal politik, itu produk kebijakan, baik produk kebijakan kepala sekolah, produk kebijakan kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden, kemudian produk turunan dari DPR, anggota legislatif dan sebagainya, itu masuk ke modal politik. Kemudian ada yang namanya modal fisik, gedung dan sarana prasarana yang kita miliki. Kemudian ada modal agama dan modal budaya, keyakinan di masyarakat, adat istiadat yang ada di masyarakat, lembaga agama, lembaga budaya yang ada di masyarakat, yang bisa dikolaborasikan dengan sekolah, itu pun masuk ke aset. Kemudian modal lingkungan alam, keadaan geografis, keadaan astronomis di lingkungan sekolah kita juga masuk ke modal aset. Kemudian yang terakhir modal finansial, ini berhubungan dengan sumber-sumber pendapatan. Kalau sekolah kan ada BOS, ada bantuan komite sekolah, ada CSR. Ini adalah 7 potensi aset dalam komunitas. Ya, jadi yang akan kita bahas itu, yang akan kita diskusikan dari 7 aset ini, menurut Bapak Ibu aset apa yang ada dan bagaimana cara memanfaatkannya. Sekian dulu, selanjutnya kita langsung ke kegiatan diskusi. Mungkin diawali dari Pak Sandi Adi, wakil dari yayasan, Bapak. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Cecep sudah memberikan kesempatan kepada saya. Pertama,
identifikasi aset ya Pak. Mungkin untuk potensi aset yang kita miliki salah satunya ada di lingkungan Pak, dan lingkungan. Nah, seperti yang kita tahu, lahan sekolah kita itu masih ada, bahkan banyak lahan-lahan yang masih bisa diberdayakan. Nanti untuk pengembangannya kita bisa mencari donatur Pak. Mungkin itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Sani Adi di mana telah memberikan curah gagasannya. Selanjutnya kepada unsur wakil kepala sekolah Ibu Kurniawati SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau dari saya ya Pak, kita bisa memanfaatkan modal dari aset keagamaan dan kebudayaan. Anak-anak sudah terlatih ya Pak ya, sudah terlatih dengan menampilkan keterampilannya, bisa dari keagamaan, bisa dari seni gitu ya. Jadi anak-anak mulai sudah terlatih dan itu bisa kolaborasi dengan para desa gitu atau lembaga adat gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wakasek Kesiswaan. Selanjutnya dari unsur pendidik Ibu Olis Suherti Herawati, kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari saya yang poin 6 modal tentang lingkungan alam. Sekarang juga sudah mulai, alhamdulillah sudah tertata rapi. Terus juga mungkin dari kehadiran greenhouse-nya yang ada tanaman-tanaman ataupun nantinya bisa dijadikan pusat untuk pembibitan, juga bisa menghasilkan ilmu-ilmu juga yang memanfaatkan SDM-nya ada di sini, ada dari Unpad juga, kita juga bisa belajar, terus juga nanti berkolaborasi sama masyarakat sekitar, terus juga bisa menghasilkan produk-produk atau bibit-bibit yang unggul. Ya, baik. Terima kasih Ibu Olis. Selanjutnya dari tokoh unsur tenaga kependidikan Ibu Indah Nur Latifah, kami persilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin potensi yang ada, salah satu potensi yang ada di SMP Bina Harapan Jati Gede itu kan modal manusia ya, dari SDM-nya. Pertama karena kita tenaga pendidik itu masih muda lah, mungkin nanti kita bisa berkolaborasi dengan siswanya, dengan orang tuanya dalam mencari ilmunya atau mengembangkan kualifikasinya itu akan lebih mudah dalam, apalagi dalam kemampuan IT-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Indah atas ide dan gagasannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Rika Yunani selaku tokoh pendidikan desa. Kami persilakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi alam ya Pak, modal alam lingkungan. Ya karena kita di sini betul banyak lahan kosong, mungkin dan juga sudah berkolaborasi dengan Unpad ya. Ini akan lebih baik lagi gitu. Dan mungkin nanti yang alam ini dikombinasikan dengan budayanya. Jadi kita perindah dulu alamnya, nanti ada unsur budayanya yang misalkan ada pentas apa di kita gitu Bu ya, yang memperlihatkan bahwa kita ini seperti ini gitu. Mungkin seperti itu Pak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apa banyak kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Rika, terima kasih atas gagasan masukannya. Selanjutnya dari unsur peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi
Menurut saya modal sosial. Kan sudah tentu di jenjang SMP ada OSIS. Dan jadi kita tuh biasa memanfaatkan OSIS, jadi biasa minta bantuan OSIS gitu. Penyelenggaraan kegiatan ya sih. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Leni Karwini Eshum dari unsur tokoh pendidikan agama. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya lebih ke kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar. Sebetulnya anak-anak melihat dari kemarin Maulid Nabi ya, anak-anak itu sudah sangat berpotensi dalam hal marawis, kegiatan seperti itu. Cuman mungkin kalau tidak diasah, menurut saya pribadi sayang gitu ya, anak-anak mungkin dilatih untuk mengasah lagi kemampuan mereka dalam hal alat hadroh ataupun marawis. Mungkin nanti di suatu saat kita bisa tampil ya di luar sana gitu, membanggakan alma mater. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempersilahkan kepada Bapak Dr. Ade Ismail SPMP untuk memberikan tanggapan, masukan sekaligus penguatan terkait potensi-potensi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang bergabung dalam forum diskusi grup ini Bapak. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi yang pertama Pak Cecep dan Bapak Ibu, bagi saya ini hal yang baru ya. Jadi ternyata studi potensi aset ini jadi modal identifikasi potensi ya. Studi potensi aset ini menurut saya pribadi sudah ada semua. Sudah ada semua. Yang kedua, apa modelnya? Apa ini ya Pak Cecep, pilot projectnya Bina Raja Milenial Smart Farming. BMS itu kan mencakup semuanya, tapi mungkin belum semuanya karena kita bertahap. Kita sudah bergerak gitu ya, tinggal diperkuat modal manusia, modal sosial, politik dan seterusnya, dan diimplementasikan dalam sebuah pilot project yaitu BMSF terintegrasi dengan tadi community, akademik, government, industri, bisnis. Bagaimana konsep lengkapnya Pak Cecep? Ini Bapak Ibu naskah akademik BMSF. Gitu Kang Cecep. Nuhun, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Doktor atas paparannya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita telah sampai pada penghujung acara. Semua potensi-potensi, semua aset-aset yang kita miliki telah teridentifikasi. Terima kasih Bapak Ibu telah mencurahkan ide dan gagasannya bahwa sebenarnya sekolah kita itu sudah memiliki ketujuh potensi. Tugas kita itu sekarang itu membuat yang namanya role model atau project, yang alhamdulillah salah satu role model yang telah kita kembangkan itu, yang sedang kita kembangkan itu yaitu apa? BMSF, yang mudah-mudahan naskah akademiknya segera diresmikan. Untuk menambah keberkahan, kami minta dengan hormat kepada Pak Sandi untuk membacakan doa sebagai penutup majelis ini. Kami Terima kasih kepada Pak Sandi yang telah menutup kegiatan diskusi ini dengan doa. Terakhir, saya atas nama moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.